Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Lillah. Anak-anak ibu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat Ibu. Baiklah, kalau semangat, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Iya Setuju? Ibu. Setuju Ibu. Baiklah anak-anak ibu semuanya diri dulu. Kita nyanyi balonku ada 5 ya. 1, 2, 3 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hore, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya nak? Aku. Pimpin doanya nak, Najwa, pimpin doanya nak. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita membaca doa. Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau absen dulu ya nak. Nanti kalau ibu panggil namanya satu-satu bilang hadir bu gitu ya. Ya Ibu. Baiklah. Najwa, Hadir Bu. bagus. Putri, Hadir Bu. Desti, Hadir Ibu. hore. Baiklah, anak-anak ibu semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan. Jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Di sini kita belajar bahasa Indonesia, cerita tentang si Malin Kundang anak durhaka. Tapi sebelum ibu ceritakan tentang cerita si Malin Kundang anak durhaka, nanti anak-anak ibu coba untuk mencari unsur-unsur yang ada di dalam cerita si Malin Kundang anak durhaka. Jadi dengarkan dulu ya, ibu mau cerita tentang si Malin Kundang anak durhaka. Didengarkan ya nak. Pada zaman dahulu ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaiyah bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaiyah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaiyah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Sakit yang amat keras, nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras oleh ibunya. Setelah
sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Ibu Malin berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana, nak. Menetaplah saja di sini, temani ibu." Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin Kundang sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon kepada ibunya. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hatinya, akhirnya Manderubayah mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkuskan daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan, nak," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Manderubayah. Setiap pagi dan sore, Manderubayah memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Tanyanya kepada yang membawa kapal tersebut. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal dan nahkoda, tidak pernah mendapat jawaban. Bertahun-tahun Manderubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban. "Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti pulang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampaklah sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manderubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubayah juga ikut berdesahkan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya. Ia takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begini lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu.
ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek ini ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar kepada ibunya. Mande rupanya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya. Malin memandangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya ditegakkannya ke langit. Ia kemudian berdoa, hatinya yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya si pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Sambaran petir yang menggelegar, saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang merupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanang, ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. "Ampun Bu, ampun." Konon itulah suara Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibu. Matikan itu. Dari cerita yang telah ibu sampaikan, siapa anak ibu yang tahu arti dari cerita yang telah ibu bacakan? Ada yang tahu, nak? Saya Bu. Ya, Desti, coba, nak. Ya, Desti, coba, nak, bilang, nak. Malin Kundang anak durhaka. Benar sekali, beri tepuk tangan kepada Desti. Jadi, setelah ibu tadi membacakan tentang cerita Malin Kundang anak durhaka, di sini kita akan menentukan unsur yang ada di dalam cerita Malin Kundang. Anak ibu sudah ada yang tahu apa itu unsur? Belum Bu. Jadi unsur adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Dicatat kan, nak? Biar ibu tulis dulu. Buku, baka. Enggak. Jadi unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Dari cerita Malin Kundang terdapat beberapa unsur. Anak-anak ibu tolong didengarkan dulu ya, nak. Terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu tema. Dicatat dulu, nak, tema.
ada unsur tema. Ada unsur tema. Dari cerita Malin Kundang ini, temanya tentang keagamaan. Coba catat dulu ya nak, biar tahu nanti. Temanya keagamaan. Tema keagamaan. Sudah? Kemudian unsur yang kedua ada tokoh. Tokohnya tadi Ibu bacakan, yang pertama itu kan Malin Kundang, tokoh utamanya. Kemudian Ibu Malin Kundang. Dan istri Malin Kundang. Kemudian unsur protagonis yang baik itu ada Ibu Malin Kundang. Kemudian unsur antagonisnya yaitu Malin Kundang, istri Malin Kundang, dan Malin Kundang. Kemudian unsur yang berikutnya itu ada latar, yaitu tempat dan waktu. Tempatnya di Sumatera Barat, di sana. Waktunya di pagi hari. Di dalam unsur juga terdapat alur. Dari cerita Malin Kundang ini merupakan cerita yang mempunyai alur maju. Kemudian memiliki unsur sudut pandang yaitu orang ketiga di luar cerita. Kemudian unsur penggolongan. Cerita Malin Kundang merupakan legenda. Baiklah anak-anak, perhatikan kembali ke sini. Jadi itu adalah merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita Malin Kundang. Anak-anak Ibu semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Iya, Ibu. Dicatat tugasnya nak, biar Ibu bacakan. Jadi tugasnya minggu depan yaitu menuliskan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita Malin Kundang. Dan menceritakan kembali cerita Malin Kundang. Satu-satu nak, minggu depan satu-satu maju ke depannya nak. Nanti siapa yang bagus ceritanya akan Ibu kasih hadiah, terus dikasih nilai yang bagus ya nak. Minggu depan ingat jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya nak. Desti kakinya turunkan nak. Sudah siap dicatat nak? Jadi dari cerita Malin Kundang kita dapat menyimpulkan kalau kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dengarkan nak, tidak boleh durhaka kepada orang tua, kepada yang lebih tua dari kita. Kita harus sopan santun, tidak boleh berkata kasar ke orang yang lebih tua dari kita, dan kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Ibu. Kalau kita menjadi anak durhaka, kita akan masuk ke dalam neraka. Bagus. Kalau kita masuk ke neraka, itu pasti tidak enak, pasti tidak ada orang yang mau kan nak? Iya. Jadi kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tuanya. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.